Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu yang baru bergabung? Semoga kamu selalu sehat. Untuk yang sudah lama bergabung, terima kasih selalu setia. Kita seperti biasa akan baca-baca lagi. Kita hari ini akan baca tentang sebuah tema, yaitu penyesalan dia yang tidak memilihmu. Penyesalan dia yang tidak memilihmu. Sora akan ingetin, ini buat banyak orang alias umum ya, bukan buat pribadi atau personal. Jadi kalau dia nggak cocok, santai aja, karena memang tidak mungkin bisa mengcover semua orang. Dan kamu juga bisa personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang lebih terfokuskan hanya untuk kamu. Oke. Kita lihat dulu nih ya, penyesalan seseorang yang tidak memilih kamu ya teman-teman. Kalau Sora lihat saat ini orang itu sedang berusaha untuk bertahan sendiri, sedang berusaha untuk bisa kuat sendiri. Di sini ada energi kesendirian yang terasa kuat, energi kesepian yang sangat kuat. Jadi kayak pada akhirnya ya, karena mungkin dia tidak memilih kamu, dia harus merasakan namanya berjuang sendiri, bertahan sendiri, merasa kesendirian, merasakan kesepian teman-teman ya. Kenapa? Kalau Sora lihat di sini ada energi di mana dia itu merasa semakin jauh energi kamu, semakin berjarak energi dengan kamu. Di sini juga kalau Sora lihat, orang ini setelah cukup lama akhirnya harus merasakan, meskipun dia mungkin ada pasangan gitu ya, tapi rasanya itu seperti sendiri gitu ya teman-teman. Seperti rasanya tuh seperti sudah lama masih sendirian ya. Orang ini bisa saja adalah seseorang yang LDR sama kamu ya. Jadi mungkin banget ada perbedaan tempat gitu ya di antara kalian, yang membuat dia tuh semakin terasa udah energi jauh, secara fisik juga jauh ya. Dan saat ini orang ini itu seperti bingung mau kemana arah tujuan dia berjalan, mau kemana arah dia ke depannya tujuannya gitu ya. Kalau Sora lihat di sini kayak masih mencari-cari, meraba-raba jalan hidup ke depan gitu ya. Ini juga sangat mungkin hatinya, batinnya itu masih tertuju sama kamu teman-teman. Ternyata ada rasa batin yang dia ngerasain kalian terhubung, kalian terkoneksi. Di sini juga dia merasakan ada energi di mana kayak dia itu sebenarnya adalah jiwa yang bebas gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, sekarang dia banyak memfokuskan dirinya dia terhadap yang namanya mungkin mencari keuangan, mencari finansial, membangun segala sesuatunya gitu ya. Sebelum bisa yang namanya masuk ke dalam suatu relasi. Jadi sebenarnya orang ini sadar gitu ya, kalau dia itu butuh relasi yang berkomitmen. Kalau dia mau punya relasi dan berkomitmen yang baik, dia harus punya finansial yang kuat ya. Jadi bisa saja orang ini tidak memilih kamu, belum tentu karena dia memang memilih wanita atau pria lain ya. Bisa saja di sini dia harus memilih mengutamakan pekerjaan dia atau keuangan dia daripada percintaan dengan atau relationship dengan kamu. Paham ya teman-teman? Atau mungkin dia harus mengutamakan hal yang lain ya. Kita coba lihat ya, kenapa dia tidak memilih kamu? Ada apa ya? Yang pertama teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti harus berdealing dengan kenyataan kalau dia itu harus sukses, harus berhasil. Jadi di sini ada situasi dia itu memilih untuk mengejar kesuksesannya, mengejar keberhasilannya gitu ya. Karena di sini tuh dia ingin menjadi seseorang yang dihargai secara keuangan dan secara respect gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sangat butuh energi positif dari kamu. Jadi sangat mungkin banget ya. Ini adalah suatu energi di mana ya orang ini mungkin saja memilih untuk mengejar mimpinya, kesuksesannya, keberhasilannya ya.
Selain itu teman-teman, ya memang mungkin ada situasi komunikasi di antara kalian itu yang banyak bermasalah, ya situasi semakin memanas gitu. Kenapa? Karena kalau Sora lihat di sini banyak hal yang kalian mungkin tidak bisa berkompromi. Banyak hal-hal yang sulit untuk didiskusikan. Belum ada omongan dari luar kanan kiri ya yang banyak mempengaruhi mungkin hubungan kalian gitu ya. Sehingga komunikasi pun jadi sulit ya. Lalu di sini ada yang memang sedang harus berfokus, dia itu berfokus antara dua ya. Dia sedang berfokus sama keluarganya ya, ada beberapa yang sedang berfokus sama keluarganya juga. Jadi mungkin dia harus tidak memilih antara mengurus keluarganya atau mengurus kamu ya. Atau juga di sini ada yang sedang fokus sama kesehatan dia ya, entah itu kesehatan mental, entah itu kesehatan secara fisik, kesehatan anggota keluarganya ya. Karena di sini memang ada situasi yang penuh dengan kemarahan gitu ya, penuh dengan kekecewaan, ributin hal yang berulang lagi gitu ya, over and over again, itu dan itu lagi ya, argumentasi yang mana saling menekan dan itu membuat tidak nyaman. Akhirnya dia memilih untuk tidak memilih kamu supaya tidak ada namanya argumentasi. Jadi dia ngindar gitu ya, demi kesehatan mental untuk kalian berdua. Dan kalau Sora lihat di sini, ya sekali lagi ditegaskan orang ini memang kalau Sora lihat sedang bekerja keras untuk ada sesuatu tentang perihal keluarga. Mungkin mempertahankan situasi ekonomi keluarga, harus support keluarganya, entah ayahnya, entah ibunya, entah kakaknya, entah adiknya. Atau justru dia sedang harus bekerja keras untuk mempertahankan misalnya usaha keluarga. Itu ya, mempertahankan kesehatan anggota keluarga itu juga bisa gitu ya. Sehingga tapi orang ini itu banyak menekan teman-teman. Kalau Sora lihat di sini banyak dia itu tidak mau terbuka tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Orang ini tuh banyak yang menutupi. Orangnya sifatnya suka rahasia, introvert gitu ya teman-teman. Oke. Tapi kalau Sora lihat, orang ini merasakan banyak banget energi kalian itu berkarma, kalian itu ada roda takdir yang menghubungkan kalian sama-sama. Di sini dia banyak mendapatkan pertanda dari semesta soal hubungan kalian. Banyak sekali energi sinkronitas di antara kalian. Di sini juga dia sedang berada dalam satu situasi berharap masih ada roda kesempatan. Tuh, masih berharap, masih stars, masih ada harapan, masih ngarep, masih berharap untuk situasi keadaan mungkin bisa lebih baik teman-teman di sini. Itu ya. Kalau yang Sora lihat dengan harapan membaik situasinya sama kamu, di satu sisi lain dia berharap mimpi dia juga mungkin bisa dipenuhi. Selain itu juga dia itu berharap masih ada kesempatan. Ya, di sini energi star sama double rainbow, kebahagiaan. Dia berharap masih ada waktu yang terbaik untuk kalian berdua mungkin masih bisa dipertemukan lagi oleh yang namanya kesempatan dari semesta, gitu ya. Kenapa? Karena kalau Sora lihat orang ini tuh bikin progres di dalam hidupnya itu pelan-pelan. Situasi membaik itu pelan-pelan, nggak serta-merta cepet untuk orang ini perkembangan hidupnya dia, gitu ya. Mungkin dia menyelesaikan masalah-masalah hidupnya pun bikinnya cuman maju tapi sedikit gitu ya. Kita coba lihat di sini. Penyesalan dia yang tidak memilih kamu. Teman-teman, di sini orang itu tuh sebenarnya bingung ya. Aku harus kemana sebenarnya? Antara memilih kamu, memilih perasaannya, memilih berjuang sama situasi dia. Orang ini mungkin bingung sama apa yang benar-benar dia mau. Mungkin dia bingung apa yang harus dia ambil. Karena di satu sisi, dia itu tahu bahwa arah tujuan hidupnya itu masih harus kepada satu hal gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia sadar gitu ya. Dengan kondisi dia mungkin saja dia tidak bisa totalitas untuk fokus sama kamu, teman-teman. Ya. Dan kalau dia menjauh, mengambil jarak gitu ya, atau pergi dari kamu, itu sebenarnya bukan karena dia tidak cinta atau bukan karena dia tidak sayang, tapi lebih kepada dia butuh jarak, dia butuh jeda, dia butuh waktu untuk memikirkan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ambil langkahnya gitu ya teman-teman. Dan
ketika jauh dari kamu, dia jadi lebih bisa berpikir dengan jernih, lebih bisa banyak berefleksi gitu ya. Sebenarnya hubungan ini seperti apa sih? Sebenarnya apa sih yang aku mau? Apakah tidak memilih kamu itu sudah yang terbaik? Bagaimana sih sebenarnya perasaan aku sama kamu? Apakah sebenarnya aku ini masih punya perasaan yang kuat? Bagaimana sebenarnya perasaan kita, hubungan kita? Jadi banyak bercermin, banyak berefleksi teman-teman ya. Karena justru ketika ada jarak, ada waktu lebih, ada lebih banyak konsentrasi ke satu arah gitu ya. Karena di sini banyak hal yang kalian tidak sepakat, kalian itu nggak setuju, kalian itu tidak sepemikiran, yang mungkin itu juga menjadi satu alasan di satu sisi ya, karena kalian itu beda dalam mungkin cara pandang, beda dalam perencanaan hidup, beda dalam visi misi, yang mana itu yang mungkin membuat dia pada akhirnya harus tidak memilih kamu ya ketika jauh dari kamu. Jadi seolah-olah dia nggak milih kamu, padahal sebenarnya pertimbangan dia juga karena kalian tuh banyak hal-hal yang nggak sepakat ya. Dia menyadari bahwa dialah yang menyabotase hubungan ini ya, bahwa hubungan ini banyak terjadi kesulitan, banyak terjadi situasi yang tidak benar-benar lancar gitu ya. Akhirnya kalau yang Sora lihat, orang ini merasa banyak hal-hal buruk yang memang terjadi, itu juga dia sadar karena kesalahan dia ya. Ketidakbijaksanaan dia dalam mengambil keputusan, sikap-sikap dia yang mungkin tidak cukup baik dalam memperjuangkan hubungan. Dan kalau Sora lihat di sini, waktu yang berjalan dia merasa seperti mulai kehilangan waktu. Dia merasa bahwa mungkin saja gitu ya, kamu ini sudah terlalu terlambat. Ini mungkin sudah kamu sudah terlanjur move on dari dia. Kamu sudah terlanjur tidak berharap lagi sama dia. Kenapa? Karena sebenarnya chemistry itu masih sangat-sangat ada. Di sini dia masih punya perasaan yang sangat kuat sama kamu. Masih punya perasaan yang mendalam sama kamu, ya. Dan dia tidak pernah merasakan perasaan yang hasrat sangat dalam ini selain sama kamu. Secara fisik, secara gairah perasaan gitu ya. Dan orang ini setelah dia udah ambil jalan yang dia pilih, dia pikir dengan jauhin kamu, dia akan tidak memilih kamu, tidak bersama dengan kamu, dia pikir dia akan bisa ambil keputusan yang tepat, dia pikir dia akan bisa lebih happy, dia pikir dia bisa lebih puas sama hidupnya, tapi ternyata enggak. Sekarang dia banyak tidak puas. Kenapa? Dia justru tidak apa ya ibaratnya, tidak gembira dengan keputusan yang dia ambil. Kenapa? Karena ternyata chemistry itu masih ada, kepikiran itu masih ada, dan dia ngerasa bersalah gitu ya. Mungkin karena dia ngerasa aku kok nggak cukup tegas memperjuangkan kamu, aku nggak cukup untuk apa istilahnya mempertahankan kamu, kok aku kayak gampang sekali menyerah, kayak gitu-gitu loh. Intinya adalah ada ekspektasi kamu yang tidak bisa dia wujudkan. Itu kan pasti otomatis membuat sebuah rasa kekecewaan ya teman-teman. Nah, disinilah juga ada energi di mana dia sadar ya, kalau dia banyak buat kamu kecewa ya, dengan tidak menjadi sosok yang layak mungkin ya untuk dia, mungkin kurang berusaha, mungkin kurang berjuang, mungkin juga ada hal-hal yang bikin kamu kecewa sama dia gitu ya. Dan dia kehilangan rasa seseorang yang bisa memahami dan mengerti dia dari yang sisi terdalam. Kamu sangat bisa memahami, sangat bisa mengerti. Kamu juga sangat bisa menjadi seseorang yang paling tahu seluk-beluk dia secara mendalam. Dia mulai menyesali, kenapa kok aku tidak mencoba untuk mengerti posisi kamu. Jadi orang ini ngerasa aku tuh ego, fokusnya sama diri aku sendiri, sama situasi aku sendiri. Gitu loh ya. Tuh. Dia merasa gitu ya, kalau aku tuh tidak mengapresiasi, tidak menghargai gitu ya, kayak seolah-olah aku tidak peduli sama kamu gitu ya. Jadi di sini ada energi dia tuh ngerasa kayak sedih gitu ya, kok aku nyuekin kamu, seolah-olah aku tidak peduli sama kamu dengan aku tidak memilih kamu. Dan di sini juga dia ketika menghindari kamu itu banyak dipenuhi dengan ketidakjujuran. Banyak hal yang mungkin dia tidak ungkapkan sebenarnya seperti apa. Akhirnya dia balur dengan kebohongan-kebohongan.
Dan yang sebenarnya paling dia harapkan adalah dia bisa memperbaiki hubungan dengan kamu. Orang ini itu berharap, masih bisa nggak ya kita menjalin atau merajut koneksi ini. Paling nggak mungkin ya, meskipun nggak bisa jadi pasangan, paling nggak kita terhubung dulu. Karena dia itu sekarang benar-benar berantakan tanpa kamu, ya. Dia itu ternyata tersakiti. Dia itu juga tetap aja sekarang bingung. Tetap aja dia pikir aku bakalan bisa lebih jelas kalau aku udah tidak memilih kamu. Ternyata energi bingungnya masih ada, ya. Kenapa? Karena kamu tuh jadi seseorang yang banyak membantu dia dalam membuat prinsip hidup. Kamu banyak mengarahkan dia. Kamu banyak ajarin dia nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai keagamaan, gitu ya. Dan kamu jadi orang yang juga membantu dia untuk fokus sama tujuan hidupnya dia, arahnya mau kemana. Terus habis itu kamu juga orang yang kayak jadi kayak coachnya dia gitu loh ya, kayak bimbing dia, kayak ngarahin dia gitu loh teman-teman di sini. Dan kamu yang membuat dia balance gitu ya. Jadi ketika dia ada situasinya di mana dia tidak berimbang, kamu menyeimbangkan. Ketika dia penuh dengan emosional, kamu lebih tenang. Ketika dia penuh dengan energi nggak semangat, kamu yang kasih motivasi. Jadi energi keseimbangan tuh ada di sana, ya. Dan sekarang dia makin menyesali apa yang sudah dia ambil keputusannya. Seandainya aku dulu tidak menjauhi kamu, mungkin situasi tidak seperti sekarang. Sekarang dia hancur, kamu hancur, ya, dalam arti perasaannya, hatinya gitu ya. Yang sedang terjadi sama kamu pun berusaha untuk maju ke depan gitu ya, walaupun di sini kamu mendorong diri kamu untuk maju, ya. Akhirnya kamu berusaha untuk mengatasi kekecewaan kamu dengan kamu berusaha untuk fokus sama diri kamu sendiri dan berusaha untuk move on. Walaupun di satu sisi lain kamu masih punya perasaan sama orang ini, ya. Tuh, malah beberapa dari kalian mulai berpikir apakah mungkin karena ada orang ketiga dalam hubungan ini, teman-teman. Ya, karena langkahnya dia itu seperti tiba-tiba kalau Sora lihat ya. Kamu tuh tidak menyangka kalau orang ini kayak mungkin pengen keluar dari dalam hidup kamu dan sebagainya, itu menjadi sesuatu yang membuat kalian tuh jadi berantakan lah situasinya, mendadak gitu ya. Yang dia rasakan ke kamu, ya. Dan Sora lihat di sini, ya. Kemarin kenapa dia tidak memilih kamu atau tidak dalam tanda kutip fokus sama kamu, karena dia itu harus fokus sama orang tuanya. Dia merasa harus ada amanah dari keluarga yang harus dia jalani gitu ya. Dan dia ngerasa kayak dia itu mengambil keputusan sebelumnya tidak dipertimbangkan, tidak benar-benar didalami gitu ya, dengan ceroboh. Nah, sehingga kalau Sora lihat di sini, dia itu belajar untuk mengambil keputusan lebih berhati-hati supaya nggak nyesel kayak sekarang, ya. Karena kamu itu banyak mengingatkan dia soal masalah positif, bahagia. Ketika ada kamu di dalam hidupnya dia ngerasa banyak banget kebahagiaan. Dan kamu tuh selalu jadi orang yang positif, dukung dia, kayak gitu ya. Dan di sini kayak ada energi di mana dia itu sebenarnya banyak kekecewaan sama orang-orang di sekitar dia gitu ya. Banyak hal yang sekarang akhir-akhir ini bikin dia kecewa, tapi salah satunya yang dia ingat kebaikan orang di sekitar dia ya kamu gitu loh. Kenapa? Karena orang-orang itu di sekitar dia belum tentu setulus kamu, sebaik kamu, sejujur kamu, ya. Dan di sini sebenarnya ada energi dia ngerasa insecure. Aku tuh udah sering banyak bohong, udah sering banyak nutupin, tapi kok kamu masih kayak cinta dan terima aku kayak gitu loh ya. Di sini kayak ada energi dia tuh nggak percaya kok kamu bisa ya masih sayang sama aku gitu ya. Dan kamu tuh membawakan kepada dia energi di mana kasih dia energi harapan. Jadi orang ini mungkin sebelumnya banyak pesimis, nggak yakin gitu ya. Jadi dia tuh nyesel gitu, kok aku lepasin orang yang paling motivasi aku ya, aku kok lepasin orang yang paling sayang sama aku ya, gitu ya. Dan apalagi orang ini tuh sebelumnya pernah banyak mengalami energi pengkhianatan. Jadi sekarang itu orang ini punya trust issue dan dia tahu pada akhirnya yang paling bisa dia percaya itu cuman kamu sebenarnya. Salah satu orang yang paling bisa dia percaya lah ya.
Dan banyak perjalanan spiritual yang dia lewati ketika dia punya hubungan sama kamu. Jadi di sini ada energi berproses di sana ya. Dan orang ini tuh kenapa dia seperti itu? Orang ini mengejar status sosial, mengejar kekuasaan, mengejar power, mengejar uang gitu loh ya. Dan sekarang dia belajar untuk lebih bisa mengontrol keputusan dia, belajar lebih mengontrol apa yang dia ambil jadi satu keputusan. Oke? Energi yang ingin dia lakukan ke kamu ke depannya, teman-teman. Di sini ada energi. Dia tahu dia harus juga menyembuhkan diri dia sendiri dan harus berkonsentrasi untuk memperbaiki diri dia sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau Sora lihat orang ini banyak belajar dari kesalahan dia yang sebelumnya tidak memilih kamu, dalam arti mengabaikan kamu, mungkin meninggalkan kamu gitu ya. Dan di sini ada energi dia itu ngerasa tidak adanya keberhargaan tanpa kamu. Artinya kamu seseorang yang mengisi energi keberhargaan untuk dia, yang mungkin terjadi di antara kalian ke depannya. Di sini teman-teman ada energi keberhasilan, ada energi tujuan. Artinya orang ini jelas ingin bertujuan lagi sama kamu. Kamu ada dalam daftar tujuannya dia. Orang ini kayak pingin mengharapkan bisa ada kebahagiaan yang pingin dia tawarkan dan dia berikan lagi hati dia sama kamu. Dia berharap masih ada energi rekonsiliasi cinta di sini, ya teman-teman. Walaupun di sini ya dia berusaha untuk mengambil satu jalan gitu ya. Dia berusaha untuk melihat kesempatan itu. Artinya orang ini dimanapun juga tidak mau memaksakan. Kalau dia datang gitu ya, dia tidak mau memaksakan. Tapi yang akan dia lakukan adalah untuk menimbulkan kembali chemistry di antara kalian ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa? Karena orang ini udah nggak mau lagi sendirian tanpa kamu, teman-teman. Ya, dia tahu dia harus memilih kamu, gitu ya. Oke? Nah, orang ini cuman di sini yang jadi kekhawatiran adalah banyak dari kalian yang masih berhati-hati dalam tanda kutip. Masih mau lihat dulu gitu ya. Artinya kalian tuh nggak langsung terima orang ini, walaupun memang energi tarik menariknya sangat kuat ya. Kenapa? Karena kalian di sini banyak yang punya energi waspada. Sebenarnya nggak salah juga, namanya manusia pernah dikecewakan, pernah dilukai, pasti jadi lebih waspada gitu ya. Nasihat untuk kamu apa? Teman-teman, di sini setiap orang punya sisi shadow-nya, setiap orang punya sisi kelebihan dan kekurangannya, trauma dan masalah-masalahnya. Nah, jadi cobalah lihat situasi ini sebagai dia pun punya sisi shadow side itu, gitu ya. Tapi di sini energi persatuan sangat mungkin kembali terjadi. Jadi kalau sekarang kalian terpisah sebelumnya, itu sebenarnya adalah untuk dia menyadari sisi shadow-nya, kamu menyadari sisi shadow kamu. Yang pasti, ya, apapun keputusan kamu, sebaiknya adalah penyelesaian yang jelas. Karena sebelumnya mungkin banget ya, orang ini kan pergi mungkin gitu aja, atau ada unek-unek yang belum tersampaikan. Tapi kalau Sora lihat di sini ya, kalau kalian bersatu lagi, di sini ada energi keseimbangan kok teman-teman ya, ada energi keseimbangan. Jadi kalau kamu banyak yang khawatir, Sora di sini ada sesuatu yang kemungkinan besar positif, adanya energi keseimbangan yang terjadi. Kalau selama ini ada yang nggak seimbang, Sora lihat ke depannya mungkin ada keseimbangan. Oke? Aku nggak akan bilang dia datangnya kapan, karena orang ini itu kayak lagi ngumpulin diri juga. Dia pingin jadi sukses, jadi dia gini loh, dia tuh pingin datang kembali dengan nunjukin sama kamu, nih aku datang kembali dan saat ini aku datang, aku udah lebih berhasil, aku udah lebih sukses gitu ya. Jadi datang ibaratnya ada sesuatu lah yang mau ditawarkan. Jadi nggak cuma datang doang, tapi datang masih dengan situasi yang sama. Jadi kalau Sora lihat orang ini tengah membangun dulu keberhasilan dia, kesuksesan dia gitu ya, dia tahan-tahanin. Tapi yang pasti di sini ada energi dia mau berusaha, teman-teman ya. Ada Cancer, ada Gemini, ada Virgo, ada Capricorn. Gak usah pusingin kapan, teman-teman. Semesta tahu waktu yang terbaik buat kita. Oke? Ada Aquarius, ada Leo, dan ada Cancer lagi. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terungkap ya. Alfabet yang terungkap di sini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabetnya dia,
atau plat nomor kendaraan kamu atau dia gitu ya, inisial tempat, kota, itu juga bisa. Oke. Yang kepingin personal reading atau kepingin untuk pembacaan berbayar, mau dibikinin video YouTube seperti ini, mau dibikinin baca bazi buat tahu peta perjalanan hidup seperti apa, kesehatan kamu, percintaan kamu, kehidupan kamu, silahkan ya di Instagram Sora @sora_tarot, atau mau belajar baca kartu atau mau yang lainnya silahkan. Oke. Untuk yang serius, VBRX RZ WA JBEZ SKYAFS 1 2 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah mendukung. Jangan lupa main ke channel pertama juga di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.